Halo, kita jumpa lagi di channel YouTube Welina Sembayang Official. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel YouTube Welina Sembayang Official. Nah, kita kembali lagi melakukan pembahasan soal persiapan bagi teman-teman yang mau UKOM dan juga P3K di tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, kali ini kita membahas soal-soal dari teman-teman yang baru saja selesai UKOM nih teman-teman. Jadi kita dapat ada beberapa kisi-kisi dari teman-teman yang baru aja selesai UKOM. Nah, beberapa contoh soal yang keluar kita akan bahas bersama-sama. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung untuk dapatkan pembahasan soal lebih banyak, mari ikut bersama-sama dalam kelas bimbel privat online Welina Sembayang Official. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut bergabung, bisa langsung saja menghubungi nomor WA 0812 1249 5294. Kita akan ada kelas bimbel privat online pembahasan soal lewat grup WA, Zoom, dan juga tryout secara mandiri. Oke, soal nomor 1 ini tentang imunisasi TT ya. Seorang perempuan datang ke praktek mandiri bidan memeriksakan kehamilannya. Tanda-tanda vital dalam batas normal, usia kehamilan 20 minggu. Sudah mendapatkan imunisasi TT pada kunjungan trimester 1. Bidan memberikan imunisasi TT kedua. Berapa lamakah perlindungan terhadap tetanus pada ibu dalam kasus tersebut? A 1 tahun, B 2 tahun, C 3 tahun, D 4 tahun, E 5 tahun. Nah, jadi teman-teman, ini saya akan berikan penjelasan tentang tabel imunisasi TT pada ibu hamil ya. Sebelum kita menjawab soal tersebut, jadi imunisasi TT pada ibu hamil itu dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu TT1 sampai TT5. TT1 itu diberikan sedini mungkin ya, bisa pada trimester 1 pada awal kunjungan, dan itu perlindungannya belum ya, masih 0. Nah, kemudian 4 minggu setelah TT1 itu kita bisa berikan TT2 dan itu sudah mendapatkan perlindungan selama 3 tahun. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa sebenarnya imunisasi TT ini jika dia sudah mendapatkan full lengkap pada saat imunisasi dasar ya, pada saat bayi dia sudah mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap, sudah dapat DPT, dan juga dia sudah mendapatkan imunisasi lanjutannya pada usia sekolah. Nah, berarti sebenarnya dia sudah mendapatkan sampai ke TT5 ya. Jadi kalau misalnya dia sudah dapatkan imunisasi TT dasar, kemudian imunisasi TT lanjutan di SD ya, kelas 1 SD dan sampai dengan kelas 3 SD. Nah, sebenarnya dia sudah mendapatkan imunisasi T5. Jadi itu sudah mendapatkan perlindungan sampai 25 tahun ya, untuk kita ketahui bersama. Nah, tetapi pada kasus ini dikatakan bahwa dia baru mendapatkan imunisasi T2. Jadi artinya mungkin dia tidak punya catatan ataupun tidak ingat apakah dia dulu sudah dapat imunisasi dasar dan lanjutan pada saat masih kecil. Nah, jadi artinya di sini bidan masih memberikan imunisasi TT2. Jadi kalau TT2 kita bisa melihat lama perlindungannya itu adalah selama 3 tahun. Jadi proteksi yang diberikan terhadap infeksi tetanus dari imunisasi TT2 itu adalah selama 3 tahun ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah C, 3 tahun. Oke, soal nomor 2 ini tentang tumbuh kembang bayi balita ya. Kabarnya yang keluar itu adalah perkembangan bayi 7 bulan dan 12 bulan. Nih saya coba kemas dalam bentuk perkembangan bayi dalam 7 bulan. Seorang perempuan datang ke posyandu membawa bayinya yang berusia 7 bulan. Bidan melakukan pemantauan tumbuh kembang perkembangan bayi dalam batas normal. Manakah yang merupakan perkembangan motorik kasar bayi dalam kasus tersebut? Nah, jadi motorik kasar itu adalah yang melibatkan otot-otot besar ya, seperti berjalan, merangkak, duduk, berlari, seperti itu. Kalau perkembangan motorik halus itu adalah yang melibatkan otot kecil ya, seperti melipat kertas ya, seperti itu, otot-otot kecil. Nah, jadi kita perhatikan optionnya. A. Duduk bersandar, B. Duduk tegak tanpa berpegangan, C. Bersuara mama, dada, D. Bertepuk tangan, E. Minum dari gelas. Nah,
Di sini untuk option A dan B ini merupakan perkembangan dari motorik kasar ya. Dan untuk option C sampai E ini adalah perkembangan motorik halus ya. Untuk bayi berusia 7 bulan ya, ini memang ada sedikit variasi, ada yang mengatakan kalau, duduk tegak itu sudah bisa di 6 bulan, tetapi saya udah perhatikan, lebih banyak sumber itu mengatakan duduk tegak itu di usia 7 bulan. Jadi 6 bulan itu masih duduk bersandar ya, 7 bulan itu sudah bisa duduk tegak dan mungkin sebagian bayi sudah mulai merangkak ya, jadi dia sudah bisa duduk tegak tanpa berpegangan. Itu adalah perkembangan bayi 7 bulan ya, perkembangan motorik kasarnya. Dan kalau misalnya motorik halus yang ditanya itu biasanya pada 7 bulan itu bayi sudah bisa bersuara mama, dada, seperti itu ya. Kalau bertepuk tangan dan minum dari gelas ini biasanya sudah di atas 10 bulan ya. Jadi di sini karena yang ditanya adalah perkembangan motorik kasar bayi 7 bulan, maka jawaban yang paling tepat itu adalah B, duduk tegak tanpa pegangan. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung untuk dapatkan pembahasan soal lebih banyak, mari ikut bersama-sama dalam kelas bimbel privat online Welina Sembayang Official. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut bergabung, bisa langsung saja menghubungi nomor WA 0812 1249 5294. Kita akan ada kelas bimbel privat online pembahasan soal lewat grup WA, Zoom, dan juga tryout secara mandiri. Oke, untuk soal nomor 3 itu adalah soal tentang laserasi perineum ya. Ini juga sudah agak sering kita bahas dan penjelasannya juga sudah ada di video-video sebelumnya. Tapi karena ini adalah kisi-kisi dari teman yang baru ujian, nih katanya soal ini keluar, ya kita akan bahas kembali bersama. Seorang perempuan baru saja melahirkan anak pertamanya di praktek mandiri bidan. Bayi lahir dalam keadaan bugar, berat badan 3.800 kg, panjang badan 50 cm. Artinya dalam batas normal ya, masih di bawah 4.000 gram. Jadi ini normal tapi bayinya cukup besar. Kemudian di sini dikatakan terjadi laserasi perineum mencapai kulit dan otot perineum. Laserasi derajat berapakah yang dialami ibu dalam kasus tersebut? A derajat 1, B derajat 2, C derajat 3, D derajat 4, E derajat 5. Kita tahu pembagian derajat laserasi perineum ini hanya sampai 4 ya teman-teman, tidak ada derajat 5. Nah, jadi derajat 1 itu hanya mengenai kulit, derajat 2 sampai ke otot, derajat 3 sampai ke sfinkter ani, derajat 4 sampai ke rektum. Artinya tidak ada lagi pembatas antara lubang vagina dan lubang anus ya. Nah, jadi di sini yang dialami dalam kasus adalah sampai mencapai otot ya, otot perineum. Jadi jika itu mencapai otot itu berarti derajat 2 ya. Jadi di sini jawabannya itu adalah B derajat 2.